Coach punya ilmu apa ya coach gitu? Keren kan antum aja. Enggak, maksudnya basic antum semua sekalian udah masuk ke tahap apa? Udah grading 3. Udah masuk di penghafalan 12 dasar, apa yang harus dikeraskan, dilembutkan, diluruskan, ditenangkan, udah masuk ke situ. Kayaknya kita nggak dapat sama sekali bahkan. Tahu yang ngesut ya. Oh, kita tahunya ngesut, diajarin teknik dasarnya, posisi misalnya, releasing misalnya, 5 meter, setelah itu 10 meter, sekarang kayaknya kebanyakan di 15 meter. Kurang lebih, tapi belum ada lulus 15 meter gitu sendiri. Oh, di sini berarti ada step-stepnya gradingnya. Yang awal berapa meter? 5 meter ring. Nilai harus 480. 10. Masya Allah, berarti cuma lepas 2 ya? Iya. 480 harus cuma lepas 2 aero. Kalau belum nggak ada lepasnya. Belum 10 semua nih, belum nih. Habis itu 10. 6 Iya, 10 meter. 6 euro bib. 6 euro 10 tambahan 480, setelah itu 10 meter, setelah itu 15 meter tapi yang sudah mega mendung itu. Tapi kayaknya belum ada yang lulus yang 15 meter. Oh gitu ya. Kurang lebih begitu ya. Iya. Sampai di situ. Juga belum. Kalau yang barusan antum bilang yang apa 12 time nggak seberapa, kayaknya belum ada yang bilang. Enggak ada. Ya udah. Jadi kita pengen denger nih. Jadi Kurang mundur ya. udah. Nah, biar aja. Kita memulai di sini ya. Ana pingin ngesut sekali aja ya. Oh iya udah. Ana kok gatel lihat ini. Ini punya siapa busurnya tadi? Yang balik. Balik. Kang Holik. Ini. Sebagai ini. Tuh Kang Holik. Bentar, mau pinjem. Boleh tarik? Izin ya. Cuma lega, pengen Oh, iya. lepasin pengen. Oke. Udah ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah di sini masya Allah mendadak ada acara walimah sebetulnya. Alhamdulillah sekalian mampir silaturahim. Jadi sebenarnya saya tuh nggak suka terlalu banyak ngobrol sebenarnya. Iya. Tapi suka langsung ke praktek. Nah, jadi anak pengen tahu nih sampai di mana antum ngesut. Bisa nggak? Kira-kira berapa orang dulu gitu? Bisa. Cobalah. Yang udah bawa busur, udah bawa anak panah, tuh persiapan. Jelek bagus jeleknya kan belakangan. Gitu ya. Bagaimana? Ini aja yang satu aja. Ya. Ada ya? Satu aja. Satu anak panah gantian lah, satu anak panah gantian. Apa yang antum tahu dari berdirinya ini? Kalau saya pernah tahu posisi Ya udah. Ya lanjut. Enggak di. Udah. Lanjut. Udah. Ada berapa total ahwat? Di bawah 10 lah. Di bawah 10 ya? Di bawah 10 yang aktif. Di situ megangnya? Ya salah ini Abi. Kali. Awan salah. Iya. Ayo. Stringnya kebalik. 3 jari ya. Ya. Udah? Yang belum? Kering. Ya udah. Udah nih maju. Ayo sini. Tuh Kang Harun dulu. Mau ngeliat itu pegangan. Udah, yang belum coba mana? Satu-satu anak panah aja.
Wah, ini berarti grade-nya udah tinggi-tinggi ya, udah 15 meter semua ini. Grade ori apa grade KW? Kalau paling tinggi beliau sih, Bib. Ngomong aja Beliau ini paling tinggi nih, badannya tinggi soalnya. Apa sih? Sama Jana juga. Ayo yang belum. Review. Saya nggak pakai jempol, belum coba. Sama. Pakai pijer. Iya. Dia pakai tangan kiri kalau enggak. Ungu mana ungu? Mantap. Ani? Udah? Ani belum? Juara 1. Nah, ini yang udah setoran harus sesuai ini. Saya masih di 5 meter. Ya udah segini aja. Ini aja. Begini. Knockingnya ngeliat nggak? Ya udah. Nah, Harun. Ininya beli di Kang Harun tadi ya? Apa? Di Kang Harun kan? Udah? Udah semua? Yang belum? Ayo yang belum cepet yang belum. Nah, ini Kalimasada ini. Satu lagi. Ini satu lagi terakhir. Busur umat. Busur umat, bener. Busur umat. Ini Sultan ini. Yang Sultan. Iya, oke. Sweet ya? Sudah semua ini? Nah, Jadi dilihat dari awal tadi, dari cara mana kita harus menghafal namanya rukun-rukun memanah. Rukun memanah itu ada 5. Rukun memanah itu ada 5. Pertama 1, hafalan ya. Hafalan 1 ya. Jadi pertama rukun memanah itu ada qabdah. Kopdo. Jadi rukun memanah itu ada 5. Pertama 1, al-qabdah. Qabdah itu menggenggam. Oke. Yang kedua al-aqdu. Al-aqdu itu mengunci. Maksudnya ininya? Ya, mengunci, kuncian. Kunciannya al-aqdu, ya kan? Keempat, mat atau tarikan. Berapa tadi? Ketiga ya. Terus yang keempat, itlaq atau pelepasan. Rilis. Oh, bahasa Inggrisnya rilis. Baru yang kelima, nazar. Melihat. Jadi setelah kita sudah melakukan semuanya, lihat tuh jatuhnya di mana, membidiknya di mana, anchornya di mana. Itu kita harus bisa melihat dari awal sampai akhir. Bahkan nazar itu keseluruhan. Dari awal itu kita udah lihat target, ya kan, lihat bagaimana bentuk busur kita, panah kita, gitu. Oke, berarti berapa tadi? 5 rukun memanah. Apa pertama? Genggam. Qabdah. Terus yang kedua apa? Gembok kali susah ya. Agadu. Oke. Yang kedua, yang ketiga mat, yaitu menarik. Yang keempat itlaq. Ya. Yang kelima nazar. Usahakan belajar bahasa Arabnya ya. Belajar bahasa Arabnya. Biar kita mendominan. Harus kayaknya bagus bikin kamus khusus memanah nih ya. Kata-kata memanah. Apa tuh Habib takalam bil lughat al arabiyyah. Jadi nggak apa-apa. Tapi nggak masalah, kita Indonesia aja ya kan. Terus para ahli memanah merumuskan menjadi 4. Pertama 1, tetap qabdah, ya kan? Yang kedua aqdu, ya kan? Yang keempat itlaq, dan yang kelima nazar. Mengapa mat dihilangkan? Mat dihilangkan karena halnya mulazim. Jadi ya kalau udah megang busur, udah ngunci, udah pasti udah narik gitu loh. Nggak mungkin nggak, ya kan? Jadi disempurnakan menjadi 4 oleh Imam Abu Hasim Al-Mawardi. Oke. Coba satu yang mana? Qabdah. Apa tadi? Apa?
agdu. Oke. Lalu mat, itlaq dan nazar. Qadha, agdu, mat, itlaq, nazar. Dilihat. Kayaknya ini tadi Anda lihat ada kayak ini apa? Ini Ada masing-masing atau enggak, jadi kayak ini seperti itu? ini menyembunyikan daripada apa namanya? Di saat kita meletakkan anak panah ini di ad-dimaq, di saat kita seperti ini menyembunyikan dari gesekan. Menyembunyikan dari gesekan, melindungi dari gesekan. Oke. Tapi sebetulnya ada teknik yang dia tidak sembunyi. Bahkan enggak, dia tidak sembunyi, bahkan berfungsi sebagai aeroresnya busur. Jadi anak panah. Jadi gini. Lihat. Kalau yang antum barusan, yang antum pakai barusan? Anda pakai begini. Oh, yang lebih disembunyikan. Disembunyikan. Okay. Kalau ada juga pemanah seperti ini. Cuma ini halnya tidak terlalu karena kebiasaan. Karena kebiasaan. Karena dulu juga ada beberapa pemanah kalau andaikan dia ada gesekan ini kurang bagus gitu loh kan. Busurnya kan dilukis zaman dulu kan. Oke, sudah tentang rukun-rukun memanah. Baru kita masuk ke 12 dasar daripada memanah. 12 dasar ini awal saya sebetulnya. Pemula banget, dasar banget, namanya udah 12 dasar. Berarti dasar banget. Tapi apabila kita bisa menguasai 12 dasar ini, kita bisa punya satu teknik yang udah istiqomah, stabil, dan kita bisa menguasain. Dan ini teknik ini hingga akhirnya nanti kita suatu saat punya aero yang under spine ya, contoh aero 50 lbs, spine-nya berapa? Yang lentur gitu, lentur, 1000 gitu ya. Itu kita nggak akan pernah ada masalah. Nggak akan ada masalah. Jadi Ana aja belajar 12 dasar ini setahun. Bip, maaf, Anda ulang ya. Jadi kalau kita bisa menguasai 12 dasar tadi, sebenarnya berapapun lbs si busur kita, dengan berapapun spine si aeronya sebenarnya nggak terlalu masalah. Nggak terlalu masalah untuk onbo ya. Untuk horsebow. Karena pembicaraan yang kita sudah dirangkum oleh para imam di kitab ini nggak ada yang namanya fiber sama laminasi sudah. Maksudnya di honbo, tapi honbo sendiri mempunyai keistimewaan. Dia andaikan di dry fire itu nggak ada masalah. Terus lem, tanduk, sinyu itu bisa menyeimbangkan anak panah yang lari andaikan under spine gitu. Jadi busurnya sendiri sudah busurnya memang mempunyai keistimewaan juga gitu. Jadi berkesinambungan. Oke. Sekarang dari 12 dasar tadi kita bagi menjadi 4. Yang harus dikeraskan, yang harus dilembutkan, yang harus diluruskan, dan harus ditenangkan. Oke. Apa aja tadi? Keraskan, lembutkan, luruskan, tenangkan. Oke. Yang harus dikeraskan yaitu genggaman tangan kiri pada busur. Kalau kidal ya tangan kanan ya. Genggaman. Ini harus keras. Ada 3 ini. 3 ini. 3 ini harus keras. Genggaman. Kita mau menggenggam berapa jari? Genggaman kalau 5 genggam. Pokoknya genggaman. Repot ya kalau yang asam urat gitu ya. Ini repot. Direkam dulu. Jadi bawa-bawa lagi asam urat. Udah lanjut. Karena apa? Genggaman yang keras itu termasuk mengeluarkan power busur secara sempurna. Karena pengaruh. Karena kita begini. Ini apa? Kulit kan. Bawahnya apa? Daging. Bawahnya apa? Otot, darah. Ini empuk kan? Bukan, ya kan? Andaikan kita tidak keras, maka beda. Apa? Powernya itu nggak dikeluarin sama sekali, karena diredam oleh diri kita sendiri di saat kita nggak menggenggam dengan keras. Jadi ibaratnya peredam nih ya, nih. Tapi di saat kita keras, beda ya gitar. Iya. Dia lebih nyaring, dia lebih mengeluarkan powernya secara sempurna. Walaupun kadang kita LBS kecil, tapi kita bisa menguasai teknik, itu lebih utama. Dan kadang-kadang kalau betul-betul pas, hujamannya lebih dalam. Jadi kita tidak mengurangi daripada kita tidak menjadi peredam untuk kekuatan busur kita sendiri. Sama keras. Beda nggak?
suaranya. Oke. Terus yang kedua, kuncian di saat mengunci string pada busur. Jempol. Jempol ini keras. Keras. Andaikan ketarik, kita nggak usah menahan dengan telunjuk, nggak boleh lepas. Keras ini. Oke. Betul-betul harus keras. Keras. Terus yang kedua, yang harus dikeraskan lengan. Yang ketiga, lengan atas dan lengan bawah. Yang mana? Dua-duanya. Di saat kita keras, maka stabil. Kita nggak gini. Terus kita menguatkan otot-otot. Ototnya biar sempurna lurus. Oke. Apa tadi yang harus dikeraskan? Genggaman tangan kiri pada busur, jempol saat mengunci, lengan atas bawah. Lengan atas dan lengan bawah. Jadi keras. Jadi dia stabil. Tep. Busurnya akan sempurna itu kalau keras. Bahkan beberapa para ahli memanah mengatakan genggaman yang sempurna hingga sampai tanganmu merasakan darah itu layaknya mau keluar daripada ujung-ujung jari. Saking kerasnya orang-orang dulu itu. Oke. Terus yang tadi apa yang dikeraskan? Sekarang yang dilembutkan. Keras, lembut. Enak ya hafalannya ya. Jadi 3 keras, 3 keras. Sekarang 3 lembut. 3 lembut, 3 keras, 3 lembut. Pertama yang harus lembut, telunjuk tangan kanan, telunjuk tangan kiri, dan tarikan. Itu harus lembut, awal. Dasar-dasar kita semua harus lembut. Fungsinya telunjuk tangan kanan, aero lagi, yang spine-nya paling tinggi. Punya yang Seribu tuh. Yang boleh pinjam saya. lebih lembut. Yang paling lentur kan maksudnya? Paling lentur. Dilembutkan berarti ini sama ini. Nah, kalau misalnya yang megangnya tadi pakai 5 jari, berarti kan tadi kan harus dikeraskan semua. Iya. Itu kan waktu menggenggam. Tapi fungsinya lembut nanti saya jelaskan. Ini 600. Iya. Karbon. 3,5. Seru ya main bola ya di sini. Ini berapa? Paling 800. Yang kecil yang sampai 1000. Mana? Nggak ada. Nggak ada. Nggak bawa. Jadi di saat kita telunjuk tangan kanan dan telunjuk tangan kiri harus lembut. Fungsinya lembut kalau tangan kiri membantu di saat kita knocking. Ya, yang tangan kiri gerak. Ini fungsinya kita, itu kayaknya ada aeronya. Yang ringan banget itu. Itu malah di bawah. 100 paling. Berapa? Ya itu 600 paling. Lebih kaku. Karbon 600. Itu lentur ya? Ini Berapa? 3,5 spine-nya. Berapa? Oh, lebih keras. Dia lagi nyari yang lentur banget. Lentur banget. Lihat ya. Jadi fungsinya tadi kan tanya, fungsinya tangan kiri kan harus lembut kan? Ya. Fungsinya kiri di lembut itu membantu di saat kita knocking. Oke. Di saat kita tough wick. Jadi lihat ini. Lihat. Perhatikan. Membantu di saat kita tough wick. Lihat nih. Nah, kita ngambil. Kita menahan nih. Kita bantu nih. Oke. Ini fungsinya kiri sebetulnya lembutnya. Membantu saat knocking, menahan. Terus yang kedua, lembut yang sebelah kanan fungsinya apa? Di saat kita keras ini, andaikan nggak lembut ya, keras, kan otomatis jari telunjuk itu menekan ke dalam, ya kan? Nih, lihat bentuknya anak panah. Sudah? Bengkok. Lembut. Kelihatan? Sering ya? Jadi lembut itu bukan lemes. Beda ya?
Lembut itu bukan lemes. Karena neken ke sana. Karena neken. Makanya kenapa kan Kalau spine-nya lebih tinggi lagi, dia lebih bengkok lagi. lebih bengkok lagi. Lebih kelihatan lagi. Lebih kelihatan lagi. Makanya kenapa di saat kita sudah bisa menguasai daripada kelembutan ini tadi, kita nggak akan pernah peduli masalah spine. Oke. Karena anak panah itu hanya sekedar buat telunjuk ini hanya sekedar buat memegang. Kita nggak ada masalah. Tapi di saat kita keras, kita ikut jempol keras tapi telunjuknya lembut. Telunjuknya karena sekedar gini aja. Nggak neken, tapi juga nggak lemah, lembut tapi nggak lemes ya. Jadi ini kuat, lembut. Kelihatan ya? Kalau saya sebelumnya kan suka pakai yang sampai 1100 tuh. Spine-nya. Yang instan yang 16 tuh sampai 1100. Dia kalau target itu memang jadi suka miring gini. Suka miring. Dia nggak lurus gini. Nggak lurus jatuhnya. Berarti emang ini terlalu tekan. Terlalu menekan. Walaupun kita memang harus menstabilkan anak panah agar tidak jatuh daripada Adima. Tapi kita juga nggak boleh nekan di saat kita narik. Oke? Udah ya. Dan yang ketiga, tarikan. Tarikan itu harus lembut. Harus lembut. Awal-awal kita narik itu nggak boleh gini. Kadang-kadang baru nih ya. Ini biasanya yang pemula deh. Kan ini buat belajar ya. Kadang-kadang ada yang narik gini. Ayo, mana? Nggak bisa itu. Kita mana kayak gitu. Walaupun nanti kalau udah ahli boleh. Jadi memanah itu harus betul-betul lembut. Awal-awal. Mana tadi? Tangan kanan, tangan kiri sama tarikan. Jadi memang betul-betul harus rasain. Dibentuk tuh otot itu, dirasain dulu. Sampai kita bisa menguasain daripada panjang anak panah kita sendiri, berat LBS busur kita sendiri, kita bisa menguasain, oke? Yang dikeraskan, yang dilembutkan, sekarang yang diluruskan. Yang diluruskan itu anak panah. Yang diluruskan satu itu asribah, poin, ujung daripada anak panah. Yang kedua knock alfard, oke? Yang ketiga sikut. Ini harus lurus. Nggak boleh tuh kita kayak gini. Nggak ada kunci ya. Nggak ada kunci. Nggak boleh tuh kita kayak gini. Lurus nggak nih? Naik ke atas gitu. Sikutnya naik. Kadang-kadang gini. Ya. Oke. Jadi harus lurus. Dari awal kita menarik